Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Saputra, biasa dipanggil Dika. Saya di sini akan menceritakan tentang kehidupan pribadi saya dan keluarga saya. Kehidupan pribadi saya itu kehidupan yang penuh lika-liku, suka dan duka. Namanya sebuah kehidupan. Pasti memiliki lika-likunya, jalan kehidupan. Setiap orang pasti memiliki itu. Dan keluarga saya di sini keluarga yang penuh dengan kesederhanaan. Namun, keluarga saya penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Tentunya saya bangga memiliki kedua orang tua seperti umi saya dan abi saya. Mengapa saya bangga? Karena umi saya adalah seorang istri yang hebat bagi abi saya, dan dia seorang ibu yang hebat bagi anak-anaknya, tentunya bagi saya dan adik-adik saya. Bagaimana tidak hebat? Ketika abi saya usahanya di atas dan masih jaya-jayanya, tiba-tiba turun merosot di posisi yang paling bawah dan drastis. Di situ abi saya merasa stres, namun umi saya untuk menenangkan abi saya supaya untuk bangkit lagi dan memulai sesuatu pekerjaan, untuk memulai suatu usaha dari nol kembali. Dan alhamdulillah sekarang ya jadi seperti ini, kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Tapi saya bersyukur sih. Ya, terus cerita tentang pengalaman terbaik saya ketika saya duduk di bangku perkuliahan di usia saya yang 22 tahun. Di situ saya pertama kali untuk bekerja, dan saya bekerja di situ saya bangga sekali. Saya menyisihkan uang hasil kerja saya untuk membelikan suatu hadiah untuk kedua orang tua saya dan untuk adik saya di hari yang sangat bahagia, di momen yang sangat indah, yaitu di hari saya wisuda. Dan alhamdulillah uangnya terkumpul dan saya bisa membelikan kado tersebut. Saya bangga sih, saya senang, saya gembira bisa memberikan kado tersebut. Terus cerita pengalaman terburuk yang menjadi kepribadian seperti saat ini. Pengalaman terburuk sih, dulu saya anak yang manja, yang apa-apa serba harus orang tua. Setelah saya duduk di bangku SMA dan saya ngontrak jauh dari keluarga, di situ saya belajar untuk hidup mandiri. Bagaimana tidak, seorang anak kos yang dulu manja tiba-tiba mandiri, itu mungkin tentunya sangat sulit ya bagi saya. Namun saya di situ berpikir lagi, sampai kapan sih saya harus manja, tergantung dengan kedua orang tua. Ya sudah, yang dulu pulang sekolah atau berangkat sekolah hanya tinggal sarapan, sarapan dan sarapan, baju sekolah dan sepatu itu hanya tinggal dicuci. Namun setelah saya ngontrak, saya harus belajar memasak sendiri, harus mencuci baju sendiri, mencuci sepatu sendiri, dan itu saya lakukan selama saya di Tawan. Nah, di situ jadi saya lebih mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain lagi. Menurut saya itu hal yang paling terburuk dan menjadikan pribadi saya lebih kuat seperti saat ini. Jadi satu lagi yang hal paling buruk, ketika saya jadi perbincangan tetangga. Di situ saya ngerasa terpuruk dan ngerasa malu ya. Padahal kita ya yang dibicarakan, tapi saya merasa malu. Namun saya berpikir lagi, udahlah, untuk apa sih harus disimpan? Udah biarin mereka bicara apa tentang saya. Orang yang saya menjalani kehidupan bukan mereka. Dari situ saya belajar untuk sabar dan mencoba menutup mata dan menutup telinga. Pura-pura tidak mendengar dan pura-pura tidak melihat dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu aja sih. Jadi lebih tegar, lebih kuat gitu menghadapi segala cobaan dan ujian. Ini sebuah kehidupan. Nah, cerita pengalaman entah baik atau buruk, namun pengalaman itu membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu tadi yang pertama saya merantau, dan saya di rantauan itu pribadi yang dulu yang manja, dulu yang tidak bisa apa-apa, menjadi bisa dan menjadi pribadi yang lebih mandiri. Dan yang dulunya suka apa tidak tegar kalau mendengar kita dibicarain orang, dan sekarang saya lebih kuat dan lebih tegar lagi. Nah, pada momen mana saya merasa hidup walaupun lelah, ketika saya baru pertama kali bekerja
sedangkan saya sedang duduk di bangku perkuliahan. Namun di situ saya memang lelah. Bekerja itu memang lelah, pekerjaan apapun itu memang lelah. Namun saya tetap semangat yang tinggi karena saya memiliki sesuatu yang saya ingin wujudkan dan saya ingin berikan kepada orang-orang yang saya cintai dan saya sayangin. Ya, itulah kado yang saya berikan di waktu hari saya di waktu saya wisuda, di hari saya wisuda tentunya ya. Terus untuk apa tujuan hidup saya? Tujuan hidup saya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tujuan hidup saya itu tujuan hidup saya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Terus yang kedua itu bekerja untuk keluarga, untuk orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya cintai. Terus belajar bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Kita harus beradaptasi dengan suasana yang baru, lingkungan yang baru, tentunya dengan orang-orang yang baru. Ya. Terus apa mimpi terbesar saya? Mimpi terbesar saya ingin menjadi seorang pembisnis yang terkenal, pengusaha yang terkenal. Mimpi yang saya ingin raih itu, dan saya ingin membagikan kedua orang tua saya, mengangkat derajat keluarga saya. Itu saja sih. Terus di umur 20 saya dikenal sebagai Dika, seorang mahasiswa yang setiap bulannya hanya mengharapkan dikirimin dari orang tua. Dan di umur 30 saya ingin menjadi seorang Dika yang sukses, pembisnis yang terkenal, pengusaha yang sukses. Dan di umur 40 saya ingin menjadi seorang ayah dan suami yang baik bagi anak dan istri saya. Dan saya juga ingin tetap mau menjadi anak yang baik bagi kedua orang tua saya dan kakak yang baik bagi adik-adik saya. Di umur 50 saya ingin dikenal sebagai orang yang dermawan, yang keluarga saya hidup penuh dengan keharmonisan. Di umur 60 saya ingin memberikan sesuatu yang dulunya mereka mencaci saya, tapi saya bisa membantu mereka untuk perekonomian mereka, untuk orang-orang yang sudah menghina saya gitu loh. Terus ketika saya meninggal saya ingin dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang penolong, orang yang sabar, orang yang tidak pernah neko-neko akan dalam kehidupan. Terus sebut urutan apa yang paling penting dalam hidup saya. Urutan yang paling penting sih, saya itu pentingnya saya ingin membahagiakan orang yang ada di sekitar saya. Itu sih. Terus kata mutiara yang saya yakinin itu adalah kata mutiara menurut saya sendiri ya, versi saya sendiri ya. Kata mutiara menurut saya sih, semua kata-kata itu adalah mutiara semua. Cuman hanya kita bisa membedakan makna dan arti dari kata-kata tersebut. Nah menurut saya, kata mutiara dari saya itu ketika kita menanam padi, namun di sela-sela tumbuhnya padi tersebut ketika kita menanam padi, namun di sela-sela padi tersebut ada terselip satu saja sebuah ilalang, maka itu akan merusak sebuah padi yang kita tanam tersebut. Namun bagaimana kita untuk menjaga dan tidak membiarkan yang namanya ilalang hidup di tengah-tengah padi tersebut? Nah, kita harus merawat dan menjaga itu padi supaya tidak ditumbuhi ilalang. Dalam arti, walaupun kita menabur sejuta beribu kebaikan, tidak menutup kemungkinan tidak semua orang suka pada kita dan tidak semua orang itu respect sama kita. Pasti ada satu saja yang benci sama kita, yang tidak respect sama kita. Nah, bagaimana kita untuk membuat mereka itu sadar dengan perbuatan mereka itu yang salah? Kita harus memberinya dengan sebuah kebaikan. Jadi mereka tetap jahat sama kita, biarin. Kita balas dengan sebuah kebaikan. Karena orang yang baik itu ketika dia dihina, dicaci, dan dimaki, dia tidak membalas dengan sebuah kejahatan, namun dia membalas dengan sebuah kebaikan. Itu namanya. Sifat kebaikan yang saya miliki adalah suka menolong, tidak sombong, tidak pendendam, sopan dan santun, tetap berbuat baik walaupun sering dijahatin sama teman ataupun sama tetangga, oleh sama siapa aja lah yang jahat sama kita kita tetap balas dengan sebuah kebaikan. Sifat kekurangan saya itu adalah egois.
keras kepala, susah untuk terima kritik dan saran dari orang lain. Dan saya benci yang namanya kekurangan saya ya. Saya orangnya tidak bisa sabar. Dan saya orangnya keras kepala sih. Sifat yang saya benci itu adalah sebuah kebohongan, pengkhianatan. Apa-apa itu lelet. Kalau janji dengan saya itu harus on time. Tidak ada yang namanya alasan ini, alasan itu. Saya orangnya sangat menghargai dengan namanya waktu. Waktu karena waktu adalah uang. Bagi seorang pembisnis tidak ada namanya waktu itu yang harus longgar, harus berleha-leha. Dia harus tetap fokus dengan waktu. Ya. Terus sifat yang saya ingin milikin, saya ingin lebih dewasa, lebih memiliki rasa sabar, rasa gimana ya, tidak egois dan tidak mudah marah. Tentunya mudah emosi, saya orangnya emosionalnya harus dikurangin. Itu yang saya ingin milikin. Dan saya ingin juga menjadi orang yang baik, lebih baik lagi dari saat ini ya. Terus jelaskan kenapa saya meyakini bahwa bidang bisnis dan penjualan itu adalah bidang terbaik saya. Saya tipikal orang yang suka berbicara ya. Jadi saya ingin bertemu dengan orang-orang yang baru, dengan suasana yang baru. Dengan kita menjadi seorang pembisnis dan penjualan, otomatis kita kan menghadapi orang berbagai macam watak-watak dari orang tersebut. Nah, disitulah kita untuk mencoba bagaimana diuji kesabaran tentunya ya. Kesabaran kita tentunya dan kekuatan kita bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu ya. Itulah mungkin yang bisa saya ceritakan dari sedikit kisah kehidupan saya. Thank you, terima kasih, assalamualaikum.